Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah na'maduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Para pemirsa penjadi Kolbu Channel dimanapun Anda berada, syukur Alhamdulillah kali ini kita kembali berjumpa dengan guru kita yang akan melanjutkan kajian seputar fiqh dakwah. Alhamdulillah beliau Abu Karam Ustaz Us Mauluddin yang kami mengenal panggilan atau sapaan beliau Kang Guru. Tapi jangan salah persepsi, bukan Kang Guru. Ini Kang dan Guru. Beliau asli Sunda, kelahiran Garut, Mukarram ya, betul ya, kelahiran Garut. Jadi Kang ini panggilan khas masyarakat Sunda untuk kaum prianya. Jadi Kang Guru karena beliau senantiasa berbagi ilmu di berbagai wilayah, berbagai tempat khusus di wilayah Jabodetabek ini. Dan insyaallah kali ini beliau akan melanjutkan kajian seputar fikih dakwah mengenai prinsip-prinsip dakwah para rasul. Karena itu mari kita saksikan kajian dari Al-Mukarram Kang Guru Ustaz Uus Mauluddin yang akan menyampaikan prinsip-prinsip dakwah para rasul. Tafadhal Al-Mukarram. Jazakumullah khairan katsira Pak Dr. Sukarmawan yang senantiasa semangat ya untuk melakukan dakwah digital dalam channel Penjernih Kolbu ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan sehat walafiat dan istiqomah kepada beliau di jalan dakwah ini. Begitu juga kepada saya dan kepada semua pemirsa. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma amin. Ikhwani azakumullah, saudara-saudaraku dimanapun berada, kita ingin senantiasa memuja dan memuji Allah. Karena tanpa nikmatnya, dari siapa kita akan mampu hidup? Jangankan bernafas, alat bernafasnya saja kita tidak akan temukan spare part dimanapun. Mendengar, jangankan mendengar, alat untuk mendengarnya saja kita tidak akan temukan spare partnya di tempat mana. Maka bersyukur kepada Allah, senantiasa mengatakan alhamdulillah wa syukrulillah, itu harus menjadi amal lisan dan amal kolbu kita semuanya, sehingga hati kita betul-betul jernih. Tidak ada yang kita agungkan selain Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan dalam kehidupan kita dan bagi seluruh umat manusia dimanapun berada. Semoga kita bertambah usia, bertambah kenal dengan beliau, bertambah cinta kepada beliau, bertambah semangat mengikuti apa yang telah diajarkannya, bertambah semangat untuk menjadi pewaris dan agen risalahnya. Semoga hal itu Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita sehingga hidup kita sukses berkah, mati kita dalam kondisi husnul khatimah. Semoga kelak yaumul hisab Allah Subhanahu wa taala akan pertemukan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan syafaatul uzma darinya, dan Allah Subhanahu wa taala perkenankan kita memasuki surga Firdausil A'la bersama-sama tanpa hisab. Allahumma amin. Ikhwani azakumullah, saudara-saudaraku, pada kesempatan kali ini kita akan membahas prinsip dakwah para rasul.
banyak sebenarnya prinsip-prinsip yang bisa kita dapatkan. Dan kita bisa simpulkan dari Al-Quran, hadis Nabi SAW, dan tafsir para ulama, kita bisa dapatkan itu sebenarnya. Karena keterbatasan waktu, saya pada kesempatan kali ini hanya ingin menunjukkan 3 hal saja, Pak Dokter. Apa itu? Yang pertama adalah as-sidqu. As-sidqu itu jujur, kejujuran, atau bisa bermakna benar. Ya. Jujur, benar, itu lahir dari sebuah kesadaran. Para da'i harus memiliki prinsip ini. Dia harus memahami mana yang benar, mana yang salah. Dan dia harus jujur pada dirinya dan pada umat. Mana yang benar, mana yang salah. Jadi jangan sampai dakwah itu disetir orang. Tidak ada rada-rada benar, rada-rada salah. Kayaknya sih enggak begitu, Pak Dokter. Jadi kita harus tegas. Ini yang hak, ini yang batil. Ini halal, ini haram gitu. Jadi jangan sampai karena rasa ketidakenakan kepada seseorang atau sungkan dengan atasan atau merasa diri paling tinggi karena di hadapan bawahan, atau kita merasa paling wah atau paling lebih, Khawatir terancam posisi. atau khawatir terancam posisi, sehingga kita tidak jujur dengan kebenaran. Ya. Iyyakum wasidq, kata Nabi SAW. Iyyakum wasidq, kalian harus berpegang pada as-sidqu, kebenaran, kejujuran. Fa inna sidqa yahdi ilal birri, karena as-sidqu, kejujuran, kebenaran itu akan mengarahkan kita pada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan kebaikan itu pasti akan bermuaranya ke surga. Tapi sebaliknya al-kidhb, bohong. Bohong itu akan menghantarkan kita pada keburukan. Yahdi ilal fujur wa innal fujur yahdi ilan nar. Dan keburukan itu pasti akan bermuaranya pada neraka. Kisah Isra Mi'raj, jika kita tarik ya benang merahnya langsung di depan, ketika Nabi SAW setelah pulang Isra Mi'raj, kan ditanya oleh Abu Jahal, Muhammad, kamu habis dari mana? Habis ngapain gitu? Kata Abu Jahal, dasar orang gila ngomongnya ngelantur kemana-mana, kan gitu kan? Nah, untuk mempermalukan Nabi Muhammad SAW, Abu Jahal kan memanggil seluruh orang Quraisy, suruh ngumpul. Kumpul. Muhammad lagi kumat, lagi bahasa kita kan begitu kan. Coba Mat, kalau bahasa kita gitu ya, ini lebih mudah. Coba Mat ceritain, katanya habis Isra Mi'raj tadi malam, habis dari Masjidil Aqsa, habis ketemu Allah di Sidratul Muntaha. Coba ceritain. Sambil nyinyir dia, iya kan? Kemudian ditanyalah tuh orang-orang Quraisy tuh. Maka ada yang mengatakan memang Muhammad mah gila. Wah, enggak mungkin kalau gitu segala macam. Tapi sahabat-sahabat ditanya Abdurrahman bin Abi Quhafah, Abu Bakar. Apa kata Abu Bakar? Jangankan seperti itu, lebih dari itu keanehannya saya akan percaya. Maka Abu Bakar radhiyallahu an digelari dengan As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq. As-Siddiq itu ternyata di dalam Al-Quran derajatnya setelah para nabi dan para rasul. Para rasul, para nabi, As-Siddiq. Minan nabiyyin wa man yuti'illah war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ya. Barang siapa yang mengikuti Allah dan Rasulnya, maka mereka bersama orang-orang yang diberikan kenikmatan oleh Allah kepada mereka. Siapa orang yang diberikan kenikmatan oleh Allah itu? Minan nabiyyin, para nabi, was-siddiqin, orang-orang as-siddiq. Orang-orang yang benar, jujur, ya, berpegang teguh pada kebenaran itu as-siddiq. Sebagaimana Abu Bakar as-Siddiq. Kan kita bukan para nabi, kita bukan para rasul. Maka kita didorong untuk memiliki itu tuh, karakter dan memegang betul prinsip kebenaran dan kejujuran. Ya. Karena dakwah ini
bukan dari kita, tapi dakwah ini dari Allah dan Rasulnya. Seakan-akan kita dititipi. Jika kalian ingin selamat di dunia dan di akhirat, maka pegang ini. Jika kalian benar memegang itu, maka kalian juga akan sangat menginginkan orang lain bersama kalian. Nah, disitulah proses dakwah, baik dakwah pada diri sendiri ataupun dakwah kepada orang lain, sehingga menjadi suatu komunitas besar para pendukung kebenaran. Nah, ini yang pertama tentang as-sidqu, kebenaran, kejujuran. Ya. Yang kedua adalah al-hirsu. Al-hirs itu sangat bersemangat. Di dalam dakwah harus bersemangat. Kenapa harus bersemangat? Nabi SAW lah yang memberikan contoh itu. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Haris. Ya. Kalau mujahadah itu untuk diri sendiri, bersungguh-sungguh mujahadah. Kalau al-hirsu itu responsif, gerak cepat, terus bersemangat, terus menggebu gitu. Itu al-hirs. Ya. Al-hirsu itu seperti itu. Sehingga ketika dakwah tidak pilih-pilih. Giliran diundang pejabat semangat gitu ya. Giliran diundang oleh rakyat di kampung-kampung lesu. Bahkan waliyadzubillah kita berlindung kepada Allah. Jadi ada seperti kapling-kapling. Ini malahan basah, ini malahan kering gitu. Kalau doa di depan pejabat panjang sampai nangis-nangis. Kalau doa di depan masyarakat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Amin. Udah selesai. Enggak begitu. Kenapa? Karena hidayah itu bagi semua. Tanpa memilah-milih. Maka ketika ada kesempatan untuk berdakwah, maka harus lebih semangat. Kenapa harus lebih semangat? Karena bisa jadi dakwah itu tidak melihat kesempatan, tapi harus membuat momentum, gitu. Maka para ulama sebenarnya melakukan itu. Nabi SAW harisun alaikum, sangat menginginkan agar kita ini selamat, ya, di dunia dan di akhirat. Bil mu'minina raufur rahim, kepada orang beriman Nabi SAW kasih sayang. Nah, al-hirs hari ini ya sudah mulai nampak tiada. Kenapa? Karena seakan-akan semangat dakwah itu hanya dimiliki oleh para ustadz saja. Bahkan waliyadzubillah para ustadz juga sudah mengkotak-kotakan, memilah-milih gitu dakwah itu. Padahal dakwah ini harus dirasakan oleh semua orang. Dakwah ini harus disebarkan pada setiap jengkal tanah dimanapun. Kenapa? Karena jika tidak ada gerakan dakwah dan jika dakwah tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh, ya, kenapa begitu? Itu orang mau masuk neraka aja sungguh-sungguh luar biasa. Maksa orang mau masuk neraka pagi, siang, sore, malam mereka. Dan harganya mahal. Iya kan? Mereka beli itu tuh neraka itu. Masa iya kita akan menyampaikan kebaikan, akan menyampaikan kebenaran tidak bersemangat. Dan ini juga ya al-hirsu itu akan menjadikan kita all out jadinya. Sehingga apa yang kita sampaikan itu bukan hanya sekedar kata, tapi seakan-akan dari dalam dorongannya yang memiliki daya hunjang. Dakwah harus memiliki daya hunjang agar apa yang kita sampaikan itu bukan hanya sekedar didengar oleh telinga, tapi diperhatikan oleh hati, oleh qalbu kita. Ya, linaj'alaha tazkiratan wa ta'iyaha udhunu wa'iyah. Sehingga menjadi tazkirah dan al-wa'yu, orang yang mendengarkan itu begitu tuh. Dia tersadarkan, dia teringatkan dengan apa yang kita sampaikan. Tapi kalau kita menyampaikannya tidak ada semangat, tidak ada ekspresi, tidak ada titipan apa, ya jangankan orang lain, ya kan? Karena auranya yang dibangun bukan aura semangat, maka yang terjadi adalah di majelis-majelis taklim pada ngantuk gitu. Atau yang akan terjadi ketika ditanya gimana itu rame.
Apa itunya, isinya? Lucu ustadznya. Jadi tidak bisa membedakan mana stand up komedi dengan dakwah gitu. Nah ini, maka oleh karena itu karakter al-hirs bagi para dai ilallah, bagi para mujahid risalah ini ya. Karena dai itu semua kita harus menjadi dai agar kita bisa saling mengingatkan. Nah harus semangat gitu. Ya. Kemudian yang ketiga, yang terakhir pada kesempatan kali ini, as-sabr. Sabar. Karena dakwah itu tidak bisa sekali dua kali, ya, hanya beberapa kali nggak bisa. Dari awal kita lihat Rasul yang pertama, yaitu Nabi Nuh alaihissalam, usia dakwahnya 950 tahun. Usia dakwah ya. Usia biologisnya berapa? Kita nggak tahu karena kita belum dapat akte kelahirannya sampai sekarang. Tapi usia dakwahnya, inni da'utu qaumi lailan wa nahara. 950 tahun itu lailan wa nahara. Malam dan siang. Kalau sekarang shift 1, shift 2, shift 3, long shift. Semuanya untuk dakwah. Berapa umatnya yang mengikuti ajaran Nabi Nuh alaihissalam? Hanya belasan orang. Syekh Muhammad al-Asobuni mengatakan ya hanya belasan orang, 13-16 orang. Bahkan anaknya sendiri tidak mengikutinya. Keluarga besarnya tidak mengikuti. Nah, dakwah harus sabar luar biasa. Isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Isbiru, bersabarlah kalian. Wasabiru, tambah lagi kesabarannya. Ya, kadang para dai kalau tidak sabar nggak akan bisa kita. Sekali ngomong harus diikuti oleh umat yang nggak bisa. Ya. Dan Nabi Nuh tadi saya sampaikan, kenapa saya mengambil contoh Nabi Nuh? Karena Nabi Nuh alaihissalam dengan rentang waktu yang sangat lama, pengikutnya sedikit. Sehingga beliau disebut dengan Nabi Nuh. Nuh itu apa sih? Nuh itu terambil dari kata nahaya nuhu. Kalau orang-orang barat mengartikannya dengan ngajerit maratan langit, ngocek maratan jagat. Ngejerit maratan langit, ngocek maratan jagat, itu apa maksudnya? Seorang dai bukan hanya menyampaikan secara lisan begini, bukan. Tapi di sisi itu, di balik itu, ketika tidak bertemu dengan umat, maka dia menjerit di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, berikan dia ini hidayah ya Allah. Berikan hidayah kepadaku, berikan hidayah kepada dia. Ya Allah, berikan kesabaran kepadaku, berikan juga kepada dia. Berikan keistiqomahan kepadaku, berikan keistiqomahan kepada dia. Itu yang dilakukan oleh Nabi Nuh alaihissalam. Maka Nabi Nuh disebut dengan Nuh. Karena Nuh itu terambil dari kata nahaya nuhu. Orang yang senantiasa menjerit di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berdoanya sampai menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dai itu harus punya seperti itu. Jadi dari asidku, al-hirsu, kemudian as-sabru, menjadikan batin seorang dai itu dia terus berkecamuk hidup dia. Seakan-akan dia menjadi sinyal yang terus dia sebarkan dan terus dia pantau. Kalau provider Telkomsel atau apa yang segala kan punya itunya tuh gargot besar, sehingga terus umat ini dipantau oleh batinnya. Sehingga ketika kita datang kepada umat, koneksi langsung tuh nyambung batin. Dan di situ harus sabar. Karena Islam ini agama yang membangkitkan kesadaran, membangkitkan pemahaman. Sehingga dengan kesadaran hati jiwa seseorang, pemahaman akal seseorang, dia menerima Islam tanpa paksaan. Beda dengan agama-agama lain. Ya, pancingannya apa? Pancingannya paling sembako. Ya, masa surga kalah dengan sembako? Ya, Islam beda. Dan kita bisa lihat negara-negara yang dijajah, mereka berubah agamanya karena apa? Karena takut dengan mati. Menjadi Kristen contoh. Amerika, apakah sebelum Columbus Amerika sudah banyak muslim? Secara sejarah ternyata banyak. Secara sejarah. Dan itu bisa dibuktikan oleh profesor-profesor sekarang. Kenapa Amerika sampai menjadi Kristen sekarang? Karena Columbus, bagaimana jahatnya Columbus menghabisi orang-orang Amerika. Bagaimana orang-orang aborigin dihabiskan. Bagaimana
negara-negara wilayah seperti sekarang di beberapa negara di ASEAN seperti Filipina. Kenapa nama itu ibu kotanya Manila? Kan Manila itu terambil dari kata amanillah. Amanillah itu keamanan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa di hari ini di Filipina ada orang-orang Moro disebutnya orang-orang Moro. Moro itu dari mana? Dari bangsa Moro. Moro itu dari mana? Dari Turki. Jadi sangat erat kaitannya dengan kekhilafan Turki Utsmani. Tapi ketika penjajah datang, semuanya diganti. Begitu juga nanti di barat banyak sekali. Nah, hari ini kita berada dalam kondisi di mana umat Islam, umat Islam tidak seperti zaman Nabi SAW dan para sahabat radhiyallahu anhu. Kita bukan hidup pada zaman keemasan, tapi kita hidup pada zaman keterpurukan. Tapi seorang dai harus yakin betul bahwa kebangkitan dan kejayaan itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksud saya, jikapun dakwah kita belum berhasil, ingat bahwa keberhasilan dakwah itu bukan kewajiban kita. Kewajiban kita adalah berdakwahnya itu dengan penuh kesabaran. Adapun kebangkitan dan kejayaan Islam kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti di akhirat kita bisa bersaksi, ya Allah, justru untuk membangkitkan dan menjayakan Islam, saya tidak pernah kenal lelah terus berdakwah di jalan Engkau dengan penuh semangat, dan saya sampaikan ini yang hak, ini yang batil, dan saya istiqomah di jalan itu sampai kematian menjemput saya. Wallahu a'lam. Subhanallah, alhamdulillah. Para pemirsa dan pencinta Penjadi Kalbu Channel, rahimakumullah, telah kita simak bersama tadi seputar prinsip dakwah para rasul. Ada 3 prinsip utama, itu as-sidku, al-hirsu, dan sabru, ya mukarram ya. Mohon izin mukarram, ada 2 pertanyaan mewakili para pemirsa Penjadi Kalbu Channel. Hal pertama, anak ingat waktu sekolah dulu, masa di SD atau SMP itu di pramukaan ada dasar Dharma Pramuka, salah satu butirnya adalah benar dalam perkataan dan perbuatan. Nah, berarti asidku di sini tidak hanya pada perkataan sesuai dengan referensi Al-Quran hadis gitu, atau kitab-kitab pendukung, tetapi juga bagaimana perilaku sang dai itu, seperti halnya dicontohkan oleh para rasul itu al-mukarram ya. Berarti harus benar pada perkataan dan juga perbuatan. Perkataan dari referensi yang benar, sanadnya gitu, atau sahih gitu al-mukarram ya. Dan juga perbuatan atau perilaku dai juga benar. Yang kedua al-mukarram, pertanyaan kedua, dalam dakwah terkait dengan al-hirsu, semangat, dan juga sabru, tentunya akan ada aral melintang, tantangan, ujian yang dihadapi, yang lebih banyak terkadang ujian yang tidak mengenakan gitu. Di balik ada ujian yang mengenakan juga gitu. Tadi yang memanjakan, yang al-mukarram bahasakan, ada klasifikasi dakwah basah dan dakwah tempat yang kering gitu ya. Nah, dan mohon ini penjelasan al-mukarram bagaimana menyikapi dalam dunia dakwah terkait dengan halangan atau rintangan atau tantangan yang boleh jadi kalau kondisi sekarang tidak seperti beratnya masa Rasul, para Rasul, dengan ancaman jiwa para Rasul, jiwa mereka gitu. Fadhal al-mukarram. Baik, Masya Allah ya. Yang pertama tadi tentang asidku. Sebenarnya kalau lebih dirinci lagi, asidku itu mencakup 3 hal. Ya, sidkun niyah, baiknya niat kita, benarnya niat kita, ya, benarnya hati kita. Ya, karena kan segala sesuatu tergantung niat kan. Innamal a'malu binniyat. Maka yang harus ditata itu yang pertama kali adalah hati kita. Yang kedua adalah sidkul lisan. Sidkul lisan itu benar perkataannya, bukan hanya sebatas mujamalah, bukan hanya sebatas ABS asal baba senang gitu. Bukan hanya sekedar lipstick, bukan. Karena itu juga nanti tidak akan punya daya hunjam. Ketika kita hanya berbicara sebatas teori, sedangkan amal kita berbeda, nanti itu akan berbeda, rasanya itu akan berbeda. Nah, yang ketiga, sidkul amal, amalnya yang benar.
Nah, hari ini ya banyak yang konslet tadi, yang konslet ngomongnya baik tapi amalnya jauh. Kemudian hatinya busuk, ngomongnya baik. Nah, kita harus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dibersihkan dari penyakit-penyakit itu sehingga as-sidqu itu betul-betul lahir dan batin kita menjadi as-sidqu. Dan ini juga sebenarnya yang menjadi problem di bangsa kita hari ini. Kejujuran. Jadi siapapun yang sudah bisa jujur ya dalam dirinya, dalam keluarganya, bahkan dalam skup berbangsa dan bernegara, maka dirinya, keluarganya, bangsa dan negaranya akan hebat. Ya, jadi jujur itu hebat. Kemudian yang kedua tadi tentang tantangan-tantangan dalam dakwah. Di Indonesia, alhamdulillah wa syukurillah sebenarnya, ya, kita memiliki pemerintah yang jauh berbeda dengan negara-negara yang lain. Ya. Zaman Soekarno, zaman Soeharto, Orde Lama, Orde Baru, era reformasi sampai hari ini Pak Jokowi, alhamdulillah wa syukurillah, dakwah di Indonesia relatif lebih aman, relatif lebih enak, relatif lebih nikmat lah dibanding dengan negara-negara yang lain. Dan ini harus disyukuri oleh kita semuanya. Dan semua kita harus paham betul bahwa para pendiri bangsa ini ya, jika kita perhatikan tidak bisa dipisahkan dari umat Islam. Gitu ya. Kita survei aja makam-makam pahlawan. Berapa persentase umat Islam di kuburan-kuburan itu? Jadi jangan disurvei yang hidup. Tapi surveinya survei kuburan. Iya kan? Di semua daerah pasti ada makam pahlawan kan? Coba namanya siapa, agamanya apa. Itu menunjukkan bahwa umat Islam sangat berkontribusi untuk merdeka, gitu. Untuk berdirinya negara dan bangsa ini. Nah, dari kesadaran itu harus menjadikan dakwah itu bukan hanya pribadi-pribadi, tapi menjadi sebuah gerakan negara sebenarnya kalau di Indonesia itu. Apalagi Pancasila itu kan ketuhanan yang Maha Esa. Bagaimana agar mewujudkan ketuhanan yang Maha Esa di setiap jenjang sosial masyarakat? Itu mau tidak mau harus ada gerakan dakwah. Jadi sebenarnya para dai itu harus di-backup oleh negara. Nah, apakah dakwah ketika di-backup oleh negara itu akan semakin bagus pada negara itu? Pasti. Ya, kenapa? Karena dakwahnya akan semakin terstruktur dan terukur. Maka para pemimpin-pemimpin di sebuah negara atau di kita lah akan menjadi dosa jika para dai itu tidak difasilitasi oleh negara. Kenapa? Dai itu aset bangsa. Maka dia harus dijaga, di-backup oleh negara. Nah, ketika tidak di-backup oleh negara, maka yang akan terjadi adalah wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk. Para dai akan mudah dipenjara. Para dai akan mudah dideportasi. Para dai akan sangat mudah dibunuh gitu. Dan itu ujian-ujian bagi para dai di setiap zaman, di setiap generasi. Kalau kurang harta, kurang ini, itu biasa. Kenapa biasa? Saya katakan karena itu hak prerogatifnya Allah. Ya kan, rizki itu sudah diatur oleh Allah. Siapa yang miskin, siapa yang kaya. Dan bagi seorang dai, miskin kaya itu bukan masalah. Tapi bagi seorang dai, masalah itu apa? Ketika dia sedang berdakwah, dia akan dibunuh, dia diintimidasi, dia dipenjara, dia ditangkap, dia dideportasi. Wah itu. Dan itu masalah-masalahnya kemanusiaan. Kenapa masalahnya kemanusiaan? Karena itu respon dari orang-orang yang tidak suka atau belum memahami indahnya Islam. Jadi ketika dijelaskan Islam dengan seindah-indahnya, dengan sebagus-bagusnya, karena orang tersebut hatinya tidak jernih, maka keindahan itu dilihatnya menjadi sebuah buruk. Atau istilah orang-orang barat itu tai kotok rasa coklat. Coklat jadi tai kotok gitu. Kalau sudah benci, coklat juga rasanya tai kotok. Tapi kalau sudah suka, tai kotok rasanya coklat. Jadi coklat. Itulah yang kata para ulama tazkiyatun nafas, ya, Imam Al-Ghazali contoh di dalam Ihya, atau Ustaz Said Hawa di dalam kitab Al-Mustakhraj fi Tazkiyatil Anfus ada kata-kata begini. Wa ainur ridha an kulli aibin kalilatun
Wa ainu sukh tubdil masawi. Cara pandang yang penuh ridho atas segala kekurangan, kesalahan nggak akan nampak karena sudah ridho. Tapi kalau kacamatanya sudah penuh dengan kebencian, maka kebaikan seseorang akan sirna, yang nampak hanya keburukannya saja. Kurang lebih seperti itu. Subhanallah, alhamdulillah. Para pemirsa dan pencinta penjadi Qalbu Channel rahimakumullah. Saya sudah kajian terkait prinsip dakwah para rasul yang telah disampaikan oleh guru kita Kang Guru Ustaz Us Mauludin. Semoga ada hikmahnya dan memberi spirit bagi kita khususnya para dai dalam berdakwah. Hendaknya paling tidak mengikuti tiga prinsip utama yang dipegang oleh para rasul adalah benar, baik ucapan, perbuatan, bahkan benar dari niat dulu. Al-Mukarram ya, dari hati ya. Bahwa ini lillah, karena Allah, untuk kejayaan Islam. Kemudian benar pada lisan, perkataan dengan sumber yang benar dan juga benar pada perbuatan. Kemudian al-hirsu adalah bersemangat dalam berdakwah dengan ekspresif dan memahami siapa yang kita dakwahkan sehingga tepat dalam memilih tema dan juga tepat dalam memilih diksi serta dalam menyampaikan materi. Dan tidak kalah penting kesabaran dalam dakwah karena banyak halangan dan rintangan. Dan semoga kita terdorong, termotivasi untuk senantiasa berdakwah di berbagai lini, dimanapun kita berada, dimanapun kita bertugas atau kita bekerja, maka senantiasa ruhul jihad, ruhul dakwah, ruhul dakwah senantiasa ada di dalam jiwa kita. Sampai berjumpa kembali pada kajian berikutnya, insyaallah pada kajian mendatang beliau akan menyampaikan seputar kaidah dakwah para rasul. Al-Mukarram ya. Dan kita doakan mudah-mudahan guru kita Kang Guru Ustaz Us Mauludin ini senantiasa sehat walafiat. Akhirnya kami tutup dengan kalimat salam Allahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran katsir. Al-Mukarram. Masyaallah.